Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Netra Suganda dengan NIM 856294234. Kali ini saya akan melakukan praktikum IPA mengenai sifat cahaya. Adapun alat dan bahan yang akan saya gunakan adalah yang pertama ada cermin datar, ada lampu senter, ada cermin cekung, ada cermin cembung, laser, lilin, sisir sebagai celah cahaya, ada kertas putih, dan juga ada busur dan cat. Pertama, mari kita mulai praktikum mengenai sifat cahaya pada cermin datar. Mula-mula saya mengatur letak cermin, senter, dan celah cahaya secara sejajar. Ketika lampu senter diarahkan ke cermin datar dan di antara keduanya diberi sebuah celah sempit, berkas cahaya dari senter akan terlebih dahulu melewati celah tersebut, sehingga cahaya yang semula menyebar menjadi lebih sempit dan terarah. Setelah melewati celah, cahaya ini mengenai permukaan cermin datar dan dipantulkan dengan sudut pantul yang sama dengan sudut datang sesuai hukum pemantulan cahaya. Karena cahaya yang diterima cermin adalah berkas yang sempit, cahaya pantul yang dihasilkan juga tampak lebih tipis dan terfokus. Selanjutnya, saya akan mencoba membuktikan bahwa besar sudut datang atau I sama dengan sudut pantul atau R ketika bayangan dipantulkan melalui cermin datar. Ketika I atau sudut datang 90 derajat, maka sudut R juga akan berukuran 90 derajat. Ketika I, sudut datang, berukuran 30 derajat, maka sudut R atau sudut pantul juga akan berukuran 90 derajat. Ketika I atau sudut datang berukuran 60 derajat, maka R atau sudut pantul juga akan berukuran 60 derajat. Kemudian saya akan mencoba mencatat sifat-sifat dari bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Ketika saya meletakkan lilin di depan cermin, bayangan yang terbentuk adalah sama besar, tegak, dan maya. Ketika saya menggeser lilin, maka bayangan lilin pada cermin juga ikut bergeser. Ketika lilin saya dekatkan, bayangan ikut mendekat, dan ketika saya jauhkan, bayangan juga ikut menjauh. Selanjutnya, saya akan mencoba mengukur jarak benda pada cermin dengan jarak bayangan dari cermin. Ketika jarak lilin ke cermin 10 cm, maka jarak bayangan juga 10 cm. Ketika saya geser lilin menjadi 5 cm, maka jarak bayangan juga 5 cm. Selanjutnya, kita lihat sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung, yaitu memiliki beberapa sifat khas. Cermin ini selalu membentuk bayangan yang maya, artinya bayangan berada di belakang cermin dan tidak dapat ditangkap pada layar. Selain itu, bayangan yang terbentuk selalu diperkecil dibandingkan benda aslinya. Bayangan tersebut juga selalu tegak atau tidak terbalik terhadap benda. Selanjutnya, kita lihat sifat cahaya pada cermin cekung. Pada cermin cekung, cahaya yang datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan dan berkumpul di satu titik yang disebut titik fokus. Cermin cekung dapat memusatkan cahaya sehingga berkas cahaya yang dipantulkan menjadi lebih terarah. Sifat ini membuat cermin cekung mampu memperbesar bayangan bila benda berada dekat dengan cermin dan membentuk bayangan terbalik bila benda berada jauh dari fokus. Selanjutnya, saya akan mencoba melakukan pengukuran jarak bayangan dari lilin ke layar dan jarak benda ke lilin. Ketika jarak bayangan 15 cm, maka jarak benda ke lilin adalah 8 cm.
Ketika jarak bayangan ke lilin 18 cm, ternyata jarak benda atau cermin ke lilin adalah 9 cm. Selanjutnya, saya akan membuat bayangan cermin pada layar tidak terlihat lagi dan melihat berapa jarak yang dibutuhkan untuk hilangnya bayangan. Ternyata dimulai dari jarak 17 cm, bayangan sudah tidak terlihat di layar. Lalu saya geser kembali ke titik 21 cm dan ternyata bayangan pada layar juga sudah tidak terlihat. Saya geser kembali menjadi 25 cm dan ternyata bayangan pada layar juga sudah tidak terlihat. Dan pada jarak 30 cm, bayangan juga sudah tidak terlihat pada layar.